Tapi apapun niat baik Pak Jokowi, selalu saja akan dimainkan oleh kelompok tertentu untuk membuatnya menjadi tidak baik. Bayangkan, sekelas Burhanuddin Muhtadi bahkan merilis hasil survei, Pak Jokowi masih dicintai rakyat dan dipercaya rakyat 83%. Ini sebuah angka yang fantastis. Ini satu angka yang tidak main-main. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ketemu lagi di sini, di parkiran Om Kindi Gemoy. Seperti biasa guys, kita parkir di sini, rehat sejenak untuk sama-sama berdiskusi, berbicara, saling memberikan gagasan, saling memberikan pikiran, kita berdiskusi. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan-pandangan saya, dan saya juga butuh respon dari teman-teman melalui kolom komentar di channel YouTube ini. Oke guys, kita harus mengetahui satu hal, bahwa saat ini eskalasi makin meninggi. Ketegangan makin menyeruak. Keributan media sosial menggiring opini publik kepada ketegangan sosial. Di sana sudah begitu banyak percekcokan. Bangsa ini benar-benar telah terbelah akibat dari kegaduhan yang panjang. Tak pernah habis serangan demi serangan yang ditujukan kepada Pak Jokowi membabi buta. Kita tahu sejak dari beliau mundur atau menyelesaikan status beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kemarin, kemudian setelah beberapa saat datang mulai gempuran-gempuran, datang dari arah yang berlainan. Ada yang datang mewakili kelompok akademisi, ada yang datang mewakili ormas, ada kelompok yang datang mewakili gerbong-gerbong parpol tertentu, menyerang Pak Jokowi. Seluruh intensitas ini kemudian bekerja di ruang dan waktu. Seperti sesuatu yang telah terskema jauh-jauh hari, seperti sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi sejak dari beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita mungkin akan mengambil satu kesimpulan, bahwa ini mungkin bentuk dari kemarahan kelompok yang ditinggalkan Pak Jokowi pada momentum Pilpres. Atau mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini adalah sekelompok orang-orang tertentu yang organisasinya dibubarkan ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Dan atau siapapun mereka, orang-orang yang berada di balik serangan demi serangan yang ditujukan kepada Pak Jokowi, saat-saat ini menurut saya adalah sebuah cara yang dilakukan terus-menerus akibat melihat Pak Jokowi masih dicintai rakyatnya. Pak Jokowi masih sangat disayangi rakyatnya. Bayangkan, sekelas Burhanuddin Muhtadi bahkan merilis hasil survei, Pak Jokowi masih dicintai rakyat dan dipercaya rakyat 83%. Ini sebuah angka yang fantastis. Ini satu angka yang tidak main-main. Guys, kita juga sempat melihat beberapa waktu lalu ketika Projo, salah satu relawan besar Pak Jokowi, yang kemudian membuat sebuah acara kongres besar yang pada waktu itu seolah-olah mendeklarasikan diri untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Seolah-olah memperlihatkan sikap tidak lagi bersama Jokowi. Banyak orang berpendapat bahwa kepergian Projo itu adalah bentuk dari Pak Jokowi telah ditinggalkan. Tapi saya tidak melihat hal tersebut. Saya bersepakat, saya sama dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi, bahwa Projo masuk ke Pak Prabowo atau Projo kemudian seolah-olah ingin memberi dirinya untuk bergabung di dalam kabinet Prabowo Gibran, menurut saya justru adalah perintah Pak Jokowi memerintahkan Budiari dan seluruh gerbong Projo agar memperkuat kekuatan Prabowo Gibran, memperkuat dari sektor-sektor eksternal. Saya kira ini satu cara Pak Jokowi dalam merawat perkawanan politiknya dengan Pak Prabowo, sekaligus menandakan bahwa beliau tidak sekedar berpihak kepada salah satu partai tertentu, tapi dia juga ingin membesarkan Partai Gerindra. Karena Pak Budiari sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dia ingin bergabung bersama Partai Gerindra. Sesuatu yang tidak main-main. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Projo tidak terlepas dari perintah Pak Jokowi itu sendiri. Ya, silahkan orang berspekulasi di sana-sini. Begitupun para ahli, begitupun para praktisi politik. Mereka para cendekia kemudian mulai berpikir hal yang macam-macam. Mereka menganalisis bahwa seolah-olah Pak Jokowi sudah mulai oleng dan ditinggalkan oleh para pendukungnya, terutama gerbong-gerbong relawan di internalnya. Itu semua salah besar. Apapun itu, semua cara akan dilakukan. Yang penting Jokowi rusak. Yang penting Jokowi hancur. Yang penting nama Jokowi babak belur. Mereka akan membangun satu image luar biasa sehingga mendomplengi kasus-kasus yang sekarang muncul.
Kasus-kasus yang tiba-tiba muncul ini, yang sebenarnya itu adalah kasus-kasus biasa, dan negara biasa menghadapi kasus-kasus tersebut. Orang tiba-tiba berpikir mengerikan kasus WUS, padahal itu sebuah gelembungan permainan yang dimainkan, yang menurut saya negara akan sangat memandang itu satu hal yang biasa untuk dihadapi. Saya melihat salah satu cuplikan tayangan, ada seorang mahasiswi yang bicara bahwa dia tidak bangga dengan adanya WUS. Kenapa? Karena itu sama dengan memamerkan sesuatu yang bergaya tapi berhutang. Ini cara berpikir anak muda kita yang mundur menurut saya. Yang saya pastikan bahwa dia tidak sekedar mundur cara berpikirnya, tapi karena terlalu lama didoktrin oleh kelompok-kelompok yang memang punya niat buruk terhadap Pak Jokowi. Sehingga itu tersadur kepada generasi muda kita. Itu sangat disayangkan seorang mahasiswi yang berbicara hal seperti itu. Kalau tidak salah di sebuah acara rakyat bersuara ya kalau nggak salah. Lagi-lagi masih Aiman lah. Orang yang selalu memainkan peran-peran antagoni, tapi berselimut di balik bahwa dia seorang presenter, dia media yang tegak lurus, punya aturan yang menjaga berita dengan betul-betul independen, tapi sebenarnya dia sudah memanipulasi kata-kata, dia memanipulasi keadaan, memotong-motong orang berbicara. Aiman benar-benar tidak steril. Kemudian mahasiswi itu bisa menerangkan sesuatu yang menurut saya ini memalukan. Lalu dia mencoba untuk menyampaikan ya bahwa dia lebih bangga kalau bangsa ini mampu memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Wah, kalau itu tidak apple to apple dengan WUS. Ya, kita jangan berpikir mundur. WUS adalah kebanggaan kita. Tidak banyak negara, terutama di Asia Tenggara, yang memiliki WUS. WUS salah satu hal yang menandakan bahwa kita menuju negara maju. Ya, memang ada kerugian dalam konteks operasional WUS. Tapi saya mau tanya, apakah kereta api Indonesia tidak mengalami kerugian? Hampir tiap tahun juga alami hal tersebut. Bahkan Garuda Indonesia, ya, Garuda Airlines yang kita banggakan itu juga berkali-kali mengalami kerugian. Tapi untuk rakyat tidak ada yang rugi. Untuk rakyat negara harus rugi. Karena itu adalah fasilitas publik. Tapi keuntungan secara sosialnya didapatkan oleh rakyat. Bayangkan berjam-jam lamanya kita harus menuju Bandung, ditempuh hanya dalam durasi hampir 1 jam. Dipangkas begitu banyak waktu untuk mempercepat proses kita berurusan. Tidak lagi membeli bahan bakar di Pertamina atau di pom bensin. Kemudian juga tidak membuat kemacetan di jalan raya. Ini semua keuntungan-keuntungan yang memperlihatkan era digital bekerja di Indonesia dengan sangat baik. Tapi apapun niat baik Pak Jokowi, selalu saja akan dimainkan oleh kelompok tertentu untuk membuatnya menjadi tidak baik. Walaupun Pak Jokowi niatnya tulus, mau membangun bangsa, membangun peradaban, sekaligus juga menciptakan Indonesia lebih cepat dalam berkemajuan. Wow, semua cara akan dilakukan. Sekarang kasus ijazah dipersoalkan. Dan sudah dipersiapkan untuk Mas Gibran juga akan diperkarakan. Jadi ini adalah sasaran antara ya untuk sampai kepada Mas Wapres. Pak Jokowi harus lebih dulu diobok-obok. Lalu kemudian nanti Mas Wapres yang akan mereka kejar pada waktu itu. Tapi saya hanya ingin ingatkan kepada Roy Suryo, kepada Rismon, kepada Tifa. Mungkin kalian bisa selamat kalau berperkara dengan Pak Jokowi. Mungkin kalian bisa aman kalau berperkara dengan Pak Jokowi. Mungkin satu ketika Pak Jokowi memaafkan. Tapi jika kalian terus membuat ulah, mengobok-obok Mas Wapres, kalian akan berhadapan dengan tembok raksasa. Karena Mas Wapres akan menggunakan tangannya sebagai wakil presiden. Atas nama negara, dia merasa terganggu. Atas nama negara, dia akan mengambil sebuah keputusan yang mungkin tidak ada kata maaf. Ya, karena kita juga rakyat Indonesia akan sangat merasa terganggu. Pimpinan kita sedang bekerja sebagai wakil presiden, dia sedang berorientasi, dia sedang membantu presiden dalam proses-proses penyelenggaraan kepemerintahan yang baik demi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kalian terus-menerus menerornya, kalian terus-menerus mengganggunya. Ini tentu akan menjadi perlawanan publik yang jauh lebih luas dan jauh lebih besar, terutama bagi kami para relawan yang kemarin berjuang buat Prabowo Gibran. Anda jual, kita borong. Jangan coba-coba ganggu Mas Wapres. Karena Anda sedang berurusan dengan kami, Anda akan berhadapan langsung dengan kami. Kami ingatkan itu kepada para teroris dan siapapun, para gerbong-gerbong, anak abah kah, anak banteng, siapapun kalian akan berhadapan-hadapan dengan kami nantinya. Dan di situ tidak ada lagi kata-kata bijaksana, tidak ada lagi kata-kata maaf. Karena apa? Ini sudah agenda politik. Sudah agenda politik di depan mata kita. Karena setelah bapaknya kemudian anaknya. Ini kan gila. Ini benar-benar gila. Padahal tidak sedikit anak orang besar di bangsa ini yang juga jadi orang besar. Tapi kalian diam dan bungkam. Kalian tidak mengganggu mereka. Tapi kenapa hanya terjadi pada keluarga Jokowi? Kenapa hanya terjadi pada keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia? Tentu tanda tanya besar itu
akan selalu menyeruak di ruang pikir kami sebagai orang-orang yang mencintai dan akan berjuang bersama Mas Wapres nantinya. Kita hari-hari ini disuguhi begitu banyak kekacauan. Kita dipaksa, diperas otak kita hanya untuk membenci Pak Jokowi. Ya, saat-saat ini kita tahu bahwa sudah ada agenda lagi, persiapan reuni 212. Ada apa lagi? Mau ngapain ngumpul lagi? Ya, saya mendapat info A1 bahwa reuni 212 ini juga disetting untuk memperkuat kekuatan perlawanan terhadap Jokowi. Acara ini kemudian diselenggarakan hanya untuk lebih mengencangkan kekuatan politik mereka agar kemudian bisa melakukan satu pressure terhadap negara, bisa melakukan satu intervensi yang sifatnya politis melalui sebuah perkumpulan yang cukup besar, kemudian mau menekan aparat kepolisian kita untuk takut mengambil tindakan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya dengar info itu cukup aktif. Kenapa? Karena memang Roy Suryo dan kawan-kawan terafiliasi langsung dengan mereka, para pengurus reuni 212. Mereka juga terafiliasi langsung linear dengan TPUA. Ya, tim pembela ulama dan aktivis. Saya juga tidak ngerti kenapa ulama harus ada pembelanya gitu. Dan aktivis kok juga harus ada pembelanya kan? Saya tahu aktivis itu yang membela. Begitupun ulama dia juga pembela. Kenapa mereka harus dibela lagi? Kenapa kalian saling bela-membela? Aduh, itu juga jadi pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Sekarang ini akhirnya dengan menggunakan kekuatan 212 dapat disimpulkan bahwa selain ingin mengobok-obok ijazah Jokowi, nampaknya juga mereka meragukan ibadah Jokowi. Jadi ijazah dan ibadah. Kenapa? Karena ini gaya-gaya yang digunakan persis seperti sebuah tablik akbar, tapi isinya di dalam hanya ada orasi-orasi politik yang pada gilirannya akan menyerang-nyerang pribadi Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, kita lihat saja nanti apa yang hendak mereka lakukan melalui pertemuan di Monas itu. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.